Kita boleh percaya, boleh tidak, dan saya tetap akan ngambil di tengah-tengahnya. Mari kita simak video selengkapnya dari Alvin Lim. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, kalau kalian sudah banyak dengar berita-berita bagaimana saya dijelek-jelekan akhir-akhir ini hanya karena saya mengambil kasus Agus, ya, kita melihat bahwa ini ada dugaan adalah oknum-oknum kronis-kroni yang dikerahkan oleh pihak lawan, ya teman-teman ya. Jadi saya lihat ada beberapa kroni-kroni cyber army yang mendukung pihak Novi, teman-teman. Nah teman-teman, sebelum mengambil keputusan dan melihat siapa yang benar siapa yang salah dalam hal ini, saya pengen teman-teman tahu dulu nih masa lalunya si Novi. Ya saya yakin banyak orang tidak tahu, banyak orang menganggap apalagi belum lama ini dia baru dapat penghargaan ya dari televisi, teman-teman ya. Seolah-olah dia ini adalah pahlawan yang mengurus banyak ODGJ di situ, teman-teman ya. Ini yang patut diwaspadai dan patut dilihat, teman-teman. Saya kasih lihat teman-teman ya cuplikan dari media berita nih teman-teman ya. Jadi ini adalah berita valid ya. Karena kenapa? Beritanya ada dari VOI teman-teman ya, Voice of Indonesia VOI. Ya, yang namanya berita dari VOI itu berita media nasional ya. Betul, ya. Media nasional yang sesuai dengan undang-undang pers. Beda dengan media-media yang diselingkan oleh pasukan-pasukan untuk kupret yang ada di TikTok teman-teman ya. Yang kebanyakan isinya itu menghujat, hoak, yang dibilang saya udah mau mati, yang dibilang saya ditahan buktinya saya ada di sini nih, ya. Jadi teman-teman, kita lihat ini judulnya usai penggerbekan di Yayasan Kepedulian Kemanusiaan, ya. Jadi Yayasan Peduli Kemanusiaan digerebek nih teman-teman, ya. Kediaman Pratiwi Novi terlihat seperti rumah kosong, ya. Kediamannya seperti rumah kosong. Peristiwa pengambilan balita sebagai anak asuh di Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi Novianti viral di media sosial, menjadi perbincangan hangat di medsos. Banyak netizen yang menyesalkan aksi pengambilan balita yang dilakukan Dinsos beberapa hari yang lalu. Teman-teman bisa lihat, Dinsos saja menegakkan hukum terhadap Novi malah dijadiin kambing hitam, teman-teman ya. Ini menandakan ya yang bersangkutan memiliki ya cyber army, teman-teman ya, memiliki kekuatan media ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana dia menyusun ya, bisa merusak bahkan aparat pemerintahan, teman-teman. Tim VOI berusaha menghubungi pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan Pratiwi Novianti untuk mencari informasi lebih dalam terkait peristiwa tersebut, namun saya nggak ada respon. Ya, bisa dilihat teman-teman ya. Jadi ketika dia ketimpa masalah di sini kabur dia nggak berani, dibilang di sini kan. Tim VOI ini berusaha menghubungi yang bersangkutan tapi nggak ada respon, dia. Beda sama kasus Agus, teman-teman. Di kasus Agus tiap hari dia keluar. Hari ini Kemensos, besok ke Irjen Ricky Sitohang, ya nggak tahu tuh jenderal apaan, jenderal Kadun atau jenderal apa, saya nggak tahu itu, ya. Nggak kenal sama saya, ngomong-ngomong tentang saya, kan aneh ya. Kalau orang nggak kenal tapi ngomongin tentang orang yang nggak dikenal tuh aneh. Iya betul sekali, ya. Itu sangat aneh sekali. Padahal kok Alvin Lim ini tidak nyinggung-nyinggung sama Bapak Jenderal tersebut ya, tidak pernah ya. Ya itulah seperti jenderal-jenderal itu ya. Apa namanya, bukan orang hukum tapi ngomong bicara hukum, nggak pernah kuliah hukum, dia kan lucu itu teman-teman ya. Nggak selesai di situ, tim VOI mendatangkan kediaman Pratiwi di klaster kawasan Karangtengah, Kota Tangerang, Jumat 4 Agustus. Jadi dia datengin nih rumah Novi nih ya, tim VOI. Berdasarkan pantauan, sebuah bangunan bagus terkesan mewah. Bangunan itu dikabarkan menjadi domisili Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi yang juga seorang selebgram. Jadi teman-teman kita tahu Pratiwi ini selebgram juga. Karena dia selebgram, dia banyak teman-teman yang apa? Yang cyber army, teman-teman ya, teman-teman medsosnya dia ya. Inilah yang saya duga dikerahkan, teman-teman ya. Dibilang juga bahwa bangunan itu bukan hanya rumahnya Novianti ya, kata si VOI ini, tapi juga kediaman Yayasan Peduli Kemanusiaan. Tapi kosong dibilang di situ, teman-teman. Katanya ngurusin ODGJ. Kok tiba-tiba lagi digerebek lagi, ini kosong. Kemana itu pada ODGJ-nya ya? Jangan-jangan ODGJ-an nih, teman-teman ya. Ini yang harus seleksi dan diaudit, teman-teman ya. Nah, ini masalah yang sepele bener ya, masalah donasi akan tapi jadi hancur-hancuran, jadi kesana kemari ya. Saat siang itu lingkungan klaster terlihat sangat sepi, terlebih di rumah Pratiwi tidak ada aktivitas di dalam bangunan berlantai 2 tersebut. Lampu-lampu ruangan terlihat menyala meski di siang hari, katanya di sini ya teman-teman ya. Jadi tidak terlihat spanduk atau pelang yang menunjukkan rumah tersebut adalah Yayasan Peduli Kemanusiaan. Hanya terlihat alas kaki dan tempat jemuran di halaman rumah tersebut. Yang namanya yayasan atau bisnis biasanya ada pelangnya, teman-teman ya. Harusnya ada. Indonesia Law Firm Quotient Center itu setiap kantor cabang kami itu pasti selalu ada pelangnya, teman-teman ya. Menunjukkan itu adalah bisnis usaha. Kalau nggak ada pelangnya ini jelas nih apaan nih, abu-abu nih ya. Yayasan atau rumah bordil nih, ini dipertanyakan, teman-teman ya. Kalau rumah bordil dia nggak ada apa namanya, nggak ada pelang, teman-teman, karena itu ya bisnis gelap
ya. Kalau bisnis terang biasanya tuh ada pelangnya, restoran, hotel yang terang-terang lah, yang ada izin lah, itu biasa ada pelangnya. Ya teman-teman, Anang umur 38 selaku pekerja bangunan mengatakan bahwa rumah yang ditempati Pratiwi Novi sudah sepi sejak penggerebekan Dinsos Kota Tangerang Selasa 1 Agustus. Digerebek kok, kalau memang benar kenapa masih sepi, kenapa masih takut, ya. Ini aneh nih. Kayaknya nggak ada orang sama sekali, Mbak-mbak juga nggak ada, kata Anang. Anang mengaku baru mengetahui tempat yang ditempati Pratiwi ternyata yayasan. Anang aja baru tahu tempat itu yayasan. Kata Anang, Pratiwi menempati kelasnya sudah 2 bulan. Baru 2 bulan ini serah terima, baru jadi 2 bulan yang lalu. Nggak boleh ada bentuk usaha apapun malah katanya. Karena kalau rumah, tempat tinggal tuh residen, nggak boleh dijadiin tempat bisnis. Ya, yang jadi pertanyaan saya, jika si Anang tersebut udah 2 bulan di situ, kenapa tidak tahu bahwa di situ itu tempat apa gitu kan? Tidak tahu, ini sangat tidak masuk akal juga ya. Pratiwi juga seorang perempuan yang aktif di medsos seperti Instagram dan YouTube. Ya, ini yang seperti saya duga teman-teman ya. Dia aktif di medsos, dia aktif di YouTube, makanya dia banyak teman-teman yang menjalankan medsos. Gak heran banyak yang serang medsos saya dan medsos LQ teman-teman ya. Dan ini bukan hanya saya punya yang diserang, tapi semua yang berhadapan berlawanan terhadap Novi itu diserang ya. Konten berupa video berisi curhatan Pratiwi akhirnya viral di medsos hingga netizen pun simpati terhadap Pratiwi. Ya, siapa dia? Kok tiap kali dia curhat semua pada prihatin. Berarti ini teman-teman, ini adalah opini yang dibuat. Ya, opini yang dibuat. Ngeri. Dinas Sosial Kota Tangerang mengambil paksa balita-balita yang diasuh Pratiwi bersama anggota kepolisian. Jadi bukan cuma satu balita teman-teman, tapi balita-balita banyak ya bersama anggota kepolisian. Nah, ini netizen ya. Boleh percaya, boleh tidak, karena ini boleh dan bisa jadi benar, bisa jadi tidak kan gitu. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Mulyani menyebut bila Yayasan Rumah Pedulian Kemanusiaan memiliki yang milik selebgram Pratiwi belum terdaftar. Dengar ya teman-teman ya. Dengar, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang menyatakan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik selebgram Pratiwi tidak terdaftar, teman-teman. Ya, belum mendaftarkan. Nanti tergantung dia mau mendaftarkan di Dinsos mana sesuai alamat dia, kata Mulyani saat konfirmasi. Dibilang seperti itu ya. Ini yang pertama nih teman-teman. Kita baca ya artikel yang kedua, teman-teman. Jadi biar jelas kita ambil jangan dari satu media, tapi kita ambil dari 2 media. Ini ada media lagi yang kedua di media Indonesia berjudul Viral Bayi di Yayasan Diambil Paksa Dinsos Tangerang Wali Kota. Ya, katanya di sini kata Wali Kota ada indikasi TPPO. Yang nggak tahu TPPO, tindak pidana ya perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang. Ya, jadi disinyalir Pratiwi Novianti ini melakukan perdagangan orang, teman-teman. Ya, hati-hati, orang yang dagangin orang itu orang yang nggak punya hati nurani, orang yang kejam, yang bisa melakukan apapun, teman-teman ya. Itulah orang yang melakukan perdagangan orang. Kita baca dulu nih ya beritanya. Bukan Alvin yang ngomong, ini berdasarkan dari berita media Indonesia. Iya dong, kalau orang mendagangkan orang ya, misalkan ya jual orang nih, jual bayi misalkan gitu, balita misalkan gitu ya, berarti itu orang udah tidak punya hati nurani. Misal itu benar ya. Video yang berisi dugaan adanya pengambilan paksa anak asuh di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang merawat bayi-bayi dari orang dengan gangguan jiwa ODGJ viral di medsos. Jadi teman-teman, keuntungan dia bukan didapat dari ODGJ ya. Dugaan saya ODGJ ini karena orang ini dengan ada gangguan jiwa ya, hamil, keluar anak, anaknya nggak mau diurus, nggak bisa diurus karena orang tuanya ada gangguan jiwa ya. Nah, dugaan saya TPPO-nya ini adalah balita-balitanya ini, teman-teman. Karena dibilang tadi oleh wali kota ada dugaan TPPO, ya. Nggak mungkin yang dijual itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa nggak ada yang mau beli, teman-teman. Iya, ya. betul. Yang mau dibelinya itu adalah balita. Nah, ini yang bisa laku tinggi. Puluhan juta, bahkan ratusan juta. Iya, tapi ya. tidak mungkin lah kalau anaknya ODGJ terus apa dijual, itu tidak mungkin ya. Jadi disinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman. Ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan. Ngeri jika benar ya ini teman-teman ya. Makanya hati-hati dalam kita mendukung orang gitu. Kita hati-hati. Belum tentu orang yang kita dukung itu selalu benar. Belum tentu ya. Ini menurut saya pribadi loh ya. Belum tentu ya. Makanya saya dari awal juga tidak mendukung sana sini ya. Saya sama perkataan Koh Alvin Lim ini juga saya belum percaya 100%. Saya juga tidak harus percaya gitu ya. Saya boleh percaya, boleh tidak juga. Tapi saya tetap harus berhati-hati. Dibilang balita-balita itu diambil paksa oleh dinas kota ya. Dibilang di sini seorang bernama Pratiwi Novianti pemilik yayasan tersebut
tengah didatangi dari pihak dinas sosial. Di video pun terjadi cekcok saat pihak dinas sosial yang dikawal kepolisian. Jadi dinas sosial udah dikawal kepolisian loh, ya, hendak membawa anak yang ada di yayasan tersebut. Dalam narasi di akun tersebut, Pratiwi sedih saat bayi-bayi yang ia rawat dari ODGJ akan diambil pihak Dinsos. Alasan Dinsos mengambil bayi-bayi yang dirawat tersebut adalah soal prosedur, ya. Nah, ini benar. Dinas sosial benar, nggak bisa lu main asal ngambil bayi orang, ada proseduralnya, bos. Betul sekali. Mereka menanyakan soal legalitas kita, katanya. Alhamdulillah legalitas kita ada. Padahal tadi sudah dibilang oleh dinas sosial tidak terdaftar, teman-teman, ya. Jadi ini ada yang bohong nih. Apakah yang bohong dinas sosial atau yang bohong si Novi? Dia bilang legalitas kita ada. Apakah yang dimaksud legalitas dia cuma akte yayasan? Akte yayasan doang, kalau tidak ada izin nggak legal berarti itu, ya. Jadi bukan legalitasnya ada. Namun kesalahan atau ketidaktahuan Pratiwi adalah isi dari yayasan tersebut tidak ada perawatan untuk bayi. Ya, nggak ada perawatan untuk bayi, ya nggak bisa lah. Ya, lu buka restoran, terus besok lu jualan pelacur di situ. Ya, nggak ada izin. Gimana? Ngawur. Kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang sudah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ nggak gratis, biaya lahir sesar nggak gratis. Nah, pertanyaan saya, uangnya dari mana? Selama ini dia bilang, ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa merawat berapa ODGJ di situ, ya. Jadi saya sangat ragukan, ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan, ya, karena banyak teman saya, yang banyak orang yang saya kenal, ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Ada beberapa tuh, ya, yang saya tahu di situ, teman-teman, ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini, seperti itu, ya. Merawat bayi-bayi ini pakai duit sendiri, kata dia. Membayar pengasuh semua pakai uang, bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka. Ya, seberapa kaya dia? Ini yang patut dipertanyakan, teman-teman. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri, ya. Berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya bingung di sini, ya. Dibilang di sini dikasih TPPU menanggapi video viral, Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah menyatakan jika kehadiran Dinas Sosial Kota Tangerang hanya diminta oleh Barreskrim Polri untuk mendampingi. Wow, jadi ngeri, ya. Teman-teman, ini adalah pemeriksaan dan penyidikan dari Barreskrim Polri. Kalau Barreskrim Polri udah bertindak, berarti itu ada pidana. Ya, Barreskrim nggak pernah menangani hal-hal administratif dan nggak pernah menangani hal-hal keperdataan, teman-teman. Yang ditangani oleh Barreskrim Polri hanyalah pidana. Ya. Saya bilang sama teman-teman, Alvin Lim selama ini selalu berada di posisi yang benar. Saya tidak akan berperang, saya tidak akan melawan orang yang benar. Tapi orang yang jahat, siapapun itu, saya tidak akan takut. Ya. Dinas sosial kita dari Barreskrim diminta mendampingi untuk anak yang bersangkutan dibawa ke Kementerian Sosial untuk diurus dan dirawat. Jadi saat ini sudah ditangani dan mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Arif menuturkan anak-anak yang ada di yayasan tersebut diambil karena diduga ada indikasi. Ya, dibilang anak-anak di yayasan tersebut diambil karena diduga ada indikasi tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini Arif yang bilang. Berarti yayasan ini atau si Novi diduga melakukan perdagangan orang, teman-teman. Ya, perdagangan orang, yaitu perdagangan bayi. Tadi kan bayinya yang diambil. Ngeri, kan? ya. Kalau benar, ya, itu benar. Ini kan pakai data, ya, bicaranya, ya. Ini ngeri sekali, ya. Kemarin Koh Alvin Lim ini, ya, kemarin dihujat habis-habisan, ya, di kanal YouTube-nya. Saya lihat komentar itu hampir membanjiri, ya, 90% itu menghujat Alvin Lim, ya. Tapi sekarang berbalik loh, saya lihat video ini. Komentarnya sangat luar biasa, komentarnya. Anda tahu yang artinya perdagangan, dagang itu berarti dijual belikan, teman-teman. Yang namanya dagang itu jual belikan. Berarti indikasinya bayi ini diperjualbelikan. Ya. Jadi nggak mungkin dia bisa punya banyak duit, ya. Nggak mungkin ada api tanpa asap, nggak mungkin ada asap tanpa api. Betul. Jadi dua-duanya itu pasti ada. Betul. Jadi yang namanya didagangin nggak mungkin kalau nggak ada bayinya. Dan itu data juga tidak mungkin muncul data yang dibaca Koh Alvin Lim itu jika memang tidak ada asap, kan, gitu, ya. Jika memang tidak ada permasalahan, tidak mungkin, kan, sampai muncul di berita, kan, gitu. Tidak mungkin sekali, ya. Ya, teman-teman, ya. Jadi nggak mungkin dia bisa ngurus ODGJ kalau dia nggak ada duit. Jadi ternyata sumbernya itu, ODGJ-nya itu diternakin, ya. Diternakin biar pada hamil, orang gila sama orang gila mungkin dikawinin sama dia, karena sama-sama gila anaknya nggak ada yang bisa ngerawat, dijual lah anaknya, teman-teman, ya. Jadi kayak dibuat kayak peternakan ini kemungkinan nih, teman-teman, ya. Ini yang harus diselidiki lebih dalam
oleh pihak kepolisian. Ya, saya pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa, dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke dinas sosial atau Kementerian Sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut, ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak, ya. Di sini, setelah melakukan kegiatan pengamanan terhadap anak yang ada di yayasan tersebut, akun Instagram milik Dinas Kota Sosial Tangerang pun hilang. Ya, teman-teman ya. Selalu kalau ada yang menyerang Novi, ya, medsos-medsosnya itu diserang. Tiba-tiba medsos Dinas Sosial Kota Tangerang hilang katanya. Ya kan? Dibilang Arif berdalih jika hilangnya akun tersebut lantaran banyak masyarakat yang tidak mendapat data yang valid terkait kasus tersebut. Bukan gak dapat data yang valid. Jadi Novi itu selalu setiap kali berhadapan dengan sesuatu, dia mencoba meraih simpati masyarakat, sehingga masyarakat mendukung dia, seolah-olah dialah orang yang benar. Jadi teman-teman, ya, medsos itu tidak selalu benar. Betul. Banyak hoax yang ditimbulkan oleh medsos. Betul. Dan Alvin Lim akan memulai, ya, perlawanan terhadap hoax dan terhadap medsos yang nggak benar seperti ini. Keren kok Alvin Lim, harus ya. Iya, itu akan kita informasikan kembali katanya, karena itu banyak misinformasi. Karena masyarakat mudah sekali menjudge tanpa data yang valid dan informasi yang jelas. Arif menambahkan nanti jika ada miskomunikasi, pihak kepolisian akan melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan dan juga masyarakat. Jadi teman-teman lihat ya, wali kota yang bilang teman-teman ya, diduga ada TPPO, diduga Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Novianti ini melakukan jual beli perdagangan balita, teman-teman. Wow.